Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kali ini aku akan share tips dan trik mempromosikan link afiliasi atau bikin konten untuk Lazada Affiliate Program. Jadi ini aku ambil sumbernya dari informasi resmi Lazadanya, jadi dari websitenya Lazada langsung. Nah, untuk tips dan trik apa saja yang bisa digunakan untuk meningkatkan pengunjung di media sosial? Yang pertama, misalnya kalian pengen promosi di Facebook, itu postingnya harus teratur. Oke, buatlah engagement yang mendorong keterlibatan audiens. Misalnya kalian bikin, katakanlah kalian jualan sepatu. Nah, kalian tim sepatu apa? Sepatu casual atau sepatu formal, kayak gitu. Atau kalian misalnya pengen jualan tas. Kalian kalau misalnya berpergian itu tim apa? Tim tas kecil atau tim tas besar, kayak gitu. Libatkan audiensnya. Itu, oke. Kemudian kamu juga bisa memposting postingan terjadwal di Facebook. Kalau misalnya kalian pengen posting di Facebook maupun Instagram, itu sebenarnya sudah bisa teman-teman untuk menjadwalkan. Gimana caranya? Kalian bisa cek link di description box di bawah, atau nanti aku akan buat videonya. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol like-nya biar nggak ketinggalan videonya untuk gimana cara untuk menjadwalkan postingan kita di Instagram maupun di Facebook. Itu ada pakai Facebook Creator Studio. Nanti akan aku share videonya atau tutorialnya gimana caranya, atau cek aja link di description box di bawah, mungkin sudah aku bikin. Kemudian kamu bisa tampilkan produk terlaris. Nah, pengikut itu lebih cenderung pada produk yang dengan diskon yang menarik. Nah, biasanya untuk ini produk-produk yang ada diskonnya atau ada apanya itu biasanya lebih menarik pelanggan. Kemudian gunakan gambar produk pada postingan Anda. Jadi kamu bisa gunakan gambar-gambar atau promo-promo yang biasanya disediakan oleh Lazada. Mereka biasanya kalau misalnya offer untuk produk offer, katakanlah biasanya itu ada gambarnya. Jadi kalian bisa download gambarnya itu untuk kalian postingkan ke Facebook. Kayak gitu. Kemudian soroti brands dan seller. Ini adalah cara untuk memaksimalkan penghasilan 2 kali lipat dengan mempromosikan brand dari kumpulan bonus offer kami. Jadi nanti itu ada bonus offer, bonus commission, itu kita akan mendapatkan bonus commission kayak gitu. Kemudian cek AdSense dan newsletter mingguan untuk update terbaru. Kemudian jelajahi berbagai kategori. Jadi kalau misalnya kamu pengen promosikan produk, itu kamu ini aja, kamu bisa bagikan rekomendasi produk di seluruh kategori atau kategori yang kamu suka. Atau misalnya kalau misalnya kamu itu sering membahas tentang sepatu atau membahas tentang tas, ya promosikan kategori-kategori itu. Misalnya ada tas lempang, tas ransel, atau backpack, atau tas jinjing, atau tas apa misalnya. Kayak gitu, kalian bisa promosikan beberapa kategori itu. Oke, kemudian kalau di Instagram itu tipsnya adalah buatlah atau jadilah otentik, buatlah Lazada Product Hauls. Oke, kalau misalnya kalian buat product hauls itu kalau misalnya ya kita memakai produknya kayak gitulah, atau review produknya itu kayak gimana, dan bagikan produk-produk favorit dengan fitur swipe up. Kalau misalnya swipe up ini kan khusus untuk yang followernya 10.000 ya. Kalau misalnya kalian belum mencapai follower 10.000 di Instagram, gimana? Kalian bisa gunakan link atau tautan, ada kok di stiker. Kalau misalnya kalian pengen posting di story, itu biasanya ada stiker. Nah, stiker itu untuk pengganti swipe up ini. Kalian bisa posting, kalian bisa paste link Lazada kalian, link affiliate kalian di sana. Kemudian posting secara rutin, posting setidaknya 3 kali seminggu agar pengunjung tetap terlibat dengan rekomendasi produk Anda. Kalau aku dulu itu biasanya malah sehari sekali gitu. Kalau ini disarankan 3 kali seminggu. Kalau bisa sehari beberapa kali juga nggak masalah, asalkan kalian kuat buat bikin konten kayak gitu. Cuman kontennya jangan upload produk itu aja, cuman tampilin produk itu aja, enggak. Kalian harus tambahkan teks, tambahkan sesuatu yang menarik biar orang itu bisa atau semakin tertarik untuk ngeklik produknya. Kalau cuman kalian promo produk doang, ya nggak ada menarik-menariknya kayak gitu. Kemudian kalian juga bisa gunakan highlight. Jadi kalian ibaratnya promote story itu atau save story itu menjadi story favorit, atau masukkan ke highlight. Itu nanti di profil ada di bawahnya itu story highlight kayak gitu. Itu bisa kalian manfaatkan.
Misalnya kalian, oh ini untuk tas, ini untuk sepatu, ini untuk atau tips hangout cantik kayak gitu. Itu ada tas, sepatu dan sebagainya, kalian bisa promosikan di sana. Kemudian kalian juga bisa gunakan Linktree. Linktree itu jika Anda tidak memiliki SwipeUp, Anda gunakan Linktree untuk menampung semua link afiliasi Anda. Seperti aku punya website msaifulumam.com, itu aku pakai Linktree. Jadi di sana itu sudah ada link, semua link. Contohnya link YouTubeku, kemudian link sosial mediaku, kemudian link emailku, kemudian link produk rekomendasi yang aku rekomendasikan, semuanya itu ada di Linktree sana. Dan aku juga ada website sendiri untuk mempromosikan produk. Jadi mungkin kalau misalnya kalian belum bisa bikin website, ya kalian gunakan Linktree aja, itu bagus banget sih. Kemudian kalian juga bisa mempromosikan produknya lewat YouTube. Caranya yaitu post hauls dan review. Kalian bisa kayak review produk ini tuh kayak gini, produk ini tuh kayak gini kayak gitu. Kalian bisa mereviewkan di YouTube. Kemudian tetaplah relevan, buatlah konten-konten dengan topik yang relevan. Misalnya make up lebaran, ide hadiah Natal dan sebagainya kayak gitu. Misalnya pada waktu lebaran ya kalian bikin sesuatu tentang lebaran. Pada waktu Natal ya kalian bikin sesuatu tentang Natal kayak gitu. Mungkin kategorinya bisa beda-beda, nggak masalah. Tapi misalnya tapi aku sarankan ya kalau di YouTube ya itu setara. Misalnya kalian bahas tentang fashion ya fashion aja kayak gitu. Kalian bahas tentang makanan ya makanan aja kayak gitu. Sebenarnya general nggak masalah. Cuman algoritma YouTube itu nanti kalau misalnya kalian sudah membahas sesuatu, itu lebih baik kalian bahasnya satu kategori saja, bukan berarti satu jenis ya. Misalnya kalian bahas fashion, nah fashion itu kan banyak, ada pakaian, ada sepatu, ada aksesoris, ada macam-macam lah kayak gitu. Kosmetik juga masuk ke itu juga. Kosmetik di luar fashion sih, tapi kalau misalnya kalian bahas kosmetik juga nggak masalah juga sih. Tapi yang penting jangan loncat terlalu jauh. Misalnya kalian bahas fashion, kemudian bahas gadget, kemudian bahas makanan, kemudian bahas apa kayak gitu. Kalau misalnya YouTube kalian sudah gede atau sudah terkenal sih nggak masalah. Tapi kalau misalnya di awal-awal, aku sarankan yang satu linear atau satu kategori saja. Kemudian kalian juga bisa bikin blog atau buat blog. Ini yang buat yang suka nulis, itu kalian bisa permudah audiens untuk menemukan semua rekomendasi Lazada dengan meletakkannya dalam satu halaman. Jadi satu halaman kalian bisa tampilkan beberapa produk. Kayak gitu, seperti yang aku lakukan di blog Mari Berkarya ini, itu aku mempromosikan beberapa produk yang bisa mereka klik. Misalnya aku bahas tentang kerajinan khas Jawa Timur atau kerajinan khas Jawa Tengah. Nah itu ada link-linknya di sana. Di satu halaman itu ada beberapa link produk yang bisa dibeli. Seperti itu teman-teman. Oke, aturan dasarnya untuk mempromosikan, apa yang harus saya gunakan untuk promosi Lazada Affiliate. Kalian bisa promosi di Facebook, kemudian kalian bisa jelajahi platform atau media promosi lainnya selain Facebook, misalnya Instagram, YouTube, Twitter, dan sebagainya. Tapi dilarang untuk menggunakan Lazada, nama Lazada, pada bagian apapun pada nama channel. Misalnya kalian misalnya bikin produk Lazada, nama channelnya atau nama Instagramnya atau nama YouTube-nya atau nama, bukan judul ya. Kalau judul beda lagi. Bisa kalau misalnya judul kalian skincare terbaik di Lazada katakanlah, itu nggak apa-apa kalau judul. Tapi kalau nama channel itu nggak boleh. Oke? Jadi berhati-hatilah untuk menambahkan Lazada sebagai kata kunci negatif di semua pencarian iklan Anda. Nah, kemudian apa yang bisa dipromosikan itu bisa mempromosikan kategori produk yang berbeda. Dengan 300 juta produk atau SKU produk yang ada, itu kalian bisa mempromosikan hampir semua produk. Tapi yang tidak boleh mempromosikan logam mulia atau emas dan kebutuhan digital seperti isi ulang, bayar tagihan dan sebagainya. Karena produk-produk itu kita tidak akan mendapatkan komisi. Di logam, emas, produk digital itu nggak dapat komisi di produk-produk itu. Kemudian juga bagaimana menjangkau audiens lebih banyak, ya tingkatkan koneksi. Tapi jangan gunakan nama merek pada bagian apapun pada nama channel Anda. Nama channel ya. Penggunaan nama merek dagang Lazada dari halaman Facebook. Nah, halaman Facebook atau nama website itu pelanggaran dari klausa 4,8 syarat ketentuan affiliate Lazada dan dikenakan penalti. Oke.
Oke, itu adalah beberapa tips atau rekomendasi dari websitenya Lazada langsung untuk mempromosikan link affiliate Lazada. Jadi kalau misalnya kalian sudah terdaftar sebagai Lazada Affiliate Program, sudah terdaftar di Lazada Affiliate Program, kalian bisa memaksimalkan atau bisa mempromosikan produk-produk yang ada di Lazada menggunakan cara yang sudah aku share tadi. Bagi kalian yang belum terdaftar di afiliasi Lazada, kalian bisa cek link di description box di bawah untuk tahu gimana cara untuk mendaftar menjadi Lazada Affiliate Program, baik di desktop atau di laptop maupun di handphone. Sudah aku share caranya kayak gimana. Cek aja link di description box di bawah. Dan jangan lupa untuk klik tombol like, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.